Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan teori keseimbangan ekonomi makro konvensional yang disusun oleh Sherly Amelia Putri, Intan Diska Amelia Putri, dan Nindya Arizon. Pengertian ekonomi makro konvensional. Secara umum, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari cara bekerja atau mekanisme perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau yang biasa disebut agregat, yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan faktor produksi yang tersedia agar tercipta kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Dalam buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi karya Tamrin, yaitu sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif. Pendekatan dalam ekonomi makro yaitu orientasi pengambilan keputusan lebih ditekankan pada keseimbangan dan kestabilan. Tujuan ekonomi makro konvensional: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan produksi dalam negeri. 3. Menciptakan ekonomi yang stabil. 4. Neraca pembayaran seimbang. 5. Pendapatan penduduk yang merata. Ruang lingkup ekonomi makro konvensional. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam ekonomi makro dijelaskan tentang seberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan suatu produk dan jasa. Ruang lingkup ekonomi makro ini memiliki beberapa jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, ekspor dan impor, serta pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Ada dua jenis kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam suatu negara. Kemudian pengeluaran agregat. Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, berarti sedang terjadi permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Untuk menstabilkan pengeluaran agregat, pemerintah bisa menekan laju inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Permasalahan ekonomi makro konvensional. 1. Lambannya pertumbuhan ekonomi. 2. Tingginya pengangguran dan kemiskinan. 3. Inflasi dan defisit APBN. 4. Tingginya utang luar negeri. Keseimbangan ekonomi makro. Keseimbangan adalah suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada pada keseimbangan, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan, sehingga terjadi transaksi. Dalam konteks ekonomi makro, keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan pasar yang terjadi ketika agregat demand bertemu dengan agregat supply, dimulai dengan keseimbangan pada pasar sederhana sampai pada bentuk yang kompleks. A. Keseimbangan pasar ekonomi makro industri. Keseimbangan ini sama saja dengan keseimbangan pada ekonomi makro, yaitu dengan menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang akan menjadi permintaan industri dan menjumlahkan kurva-kurva supply yang akan menjadi penawaran industri, dan adanya pasar sebagai pembeli besar tidak merubah bentuk kurva demand ataupun supply. B. Keseimbangan pasar ekonomi makro agregat. Bila seluruh individu dijumlahkan secara horizontal menjadi industri, sehingga didapat kuantitas barang A yang ditawarkan dalam suatu perekonomian, dan jumlah kuantitas barang A yang diminta dalam suatu perekonomian, maka didapat kurva demand agregat dan kurva supply agregat dari industri. Selanjutnya, bila kuantitas barang dan jasa masing-masing industri dikonversikan dalam satuan yang sama, katakan saja output nasional Y, maka didapatkan agregat demand dan agregat supply nasional, yang secara garis sumbu vertikal menggambarkan harga umum P, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan output nasional Y.
C. Keseimbangan pasar ekonomi makro. Adanya uang dalam perekonomian. Masuknya uang dalam perekonomian dapat mengakibatkan pembentukan keseimbangan umum bertambah kompleks. Meskipun pada akhirnya keseimbangan umum tetap terjadi pada saat AD sama dengan AS. Dalam pembentukan aggregate demand, ada dua keseimbangan pasar yang menentukan, yaitu satu keseimbangan pasar uang dan keseimbangan pasar barang dan jasa. 1. Keseimbangan pasar uang, kurva LM. Kurva yang menunjukkan L sama dengan M, di mana L sama dengan jumlah likuiditas atau uang dalam perekonomian yang diedarkan oleh bank sentral. Sedangkan M sama dengan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Dalam istilah lain juga disebut dengan MS sama dengan MD, di mana MD adalah money demand dan MS adalah money supply. Motif permintaan akan uang menurut John Maynard Keynes, yaitu motif transaksi, transaction motive, motif berjaga-jaga atau precautionary motive, dan permintaan uang untuk spekulasi. Kurva yang menunjukkan hubungan uang dan pendapatan. Semakin kaya orang, maka semakin besar pula keinginannya memegang uang untuk melakukan transaksi. Sebaliknya, semakin miskin orang, semakin kecil jumlah uang yang ingin dipegangnya. Money demand merupakan porsi tertentu dari kekayaan. Bila Y besar, maka MD besar. Bila Y kecil, maka MD akan kecil. Kurva yang menunjukkan hubungan uang dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin orang tertarik menyimpan uangnya untuk deposito di bank konvensional. Dalam konteks lain, semakin tinggi bunga obligasi, semakin orang tertarik membeli obligasi konvensional. Bila orang meningkatkan simpanan uangnya dalam bentuk deposito di bank konvensional atau membeli obligasi konvensional, maka semakin sedikit uang yang tersedia baginya untuk melakukan jual beli saham di pasar saham. 2. Keseimbangan pasar barang, kurva IS. Keseimbangan pasar barang digambarkan oleh kurva IS. Kurva IS menunjukkan I sama dengan S, di mana I investasi, S saving atau tabungan. Dalam ekonomi makro dibahas bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lain disimpan. Y sama dengan C tambah S. Kurva yang menunjukkan hubungan investasi dengan tingkat bunga. Hubungan antara investasi dengan tingkat bunga dilatar belakangi oleh praktik meminjam kredit dari bank konvensional untuk melakukan investasi. Semakin tinggi bunga, semakin sedikit jumlah kredit yang mau dipinjam oleh masyarakat dari bank konvensional. Berarti semakin sedikit investasi yang terjadi. Kurva yang menunjukkan hubungan tabungan dengan pendapatan. Hubungan antara tabungan dengan pendapatan biasanya dilatar belakangi kecenderungan orang untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan sebagian untuk keperluan sehari-hari. Semakin kaya orang, semakin banyak tabungannya. Semakin miskin orang, semakin kecil tabungannya. MPC dan MPS sendiri relatif stabil dari waktu ke waktu karena kebiasaan orang atau pola perilaku orang dalam menggunakan pendapatannya. 3. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Menurut Mankiw, kurva IS dan kurva LM dapat digambarkan dalam matematisnya berikut. Model tersebut menunjukkan kebijakan fiskal, G dan T, kebijakan moneter M, dan harga sebagai exogenous. Sehingga, kurva IS hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y. Hal ini sesuai dengan persamaan pada pasar barang, dan kurva LM hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y yang sesuai dengan persamaan pada pasar uang. Hubungan kurva ISLM dengan kurva ASAD. Kurva ISLM menggambarkan keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang dengan sumbu horizontal Y dan sumbu vertikal P. Sedangkan kurva ASAD menggambarkan keseimbangan pasar agregat dalam perekonomian dengan sumbu horizontal Y dan sumbu vertikal P. D. Keseimbangan pasar ekonomi makro. Masuknya peran pemerintah. Dalam wewenangnya, pemerintah dapat menarik pajak dan menjadikan sebagai tabungan pemerintah. Dengan tabungannya yang besar, pemerintah mempunyai kemampuan yang besar sebagai pembeli. Katakanlah pemerintah menaikkan tabungannya
dan pada saat yang sama menaikkan belanjanya yang masuk ke dalam perekonomian. Selanjutnya, keseimbangan pasar ekonomi makro pada macam-macam agregat supply dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kurva AS berslop positif, tanpa rigiditas dan rigiditas gaji. Pendapat Keynes yang dibangun dalam hal asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslop positif dalam kenyataannya adalah pasar barang kompetitif dan harga-harga fleksibel, gaji-gaji tidak fleksibel, dengan kata lain, ada rigiditas atau kelakuan gaji nominal. Yang kedua, kurva AS berslop horizontal atau rigiditas harga. Alternatif lain dari asumsi Keynes adalah dengan mengasumsikan rigiditas terjadi pada harga, bukan pada gaji. Secara lengkap, alternatif ini adalah harga-harga tidak fleksibel, pasar tenaga kerja kompetitif, dan gaji-gaji fleksibel atau tidak ada kekuatan gaji. Yang terakhir, kurva AS berslop vertikal rigiditas output. Alternatif lain dengan mengasumsikan rigiditas pada output bukan pada gaji atau pada harga. Kurva AS mempunyai slop yang vertikal pada saat seluruh kapasitas produksi perekonomian telah terpakai. Asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslop vertikal adalah perekonomian berada pada keadaan kapasitas penuh, ada rigiditas output, harga-harga fleksibel dapat turun naik, tidak ada rigiditas harga. Keseimbangan AS-AD. Dampak dari kenaikan AD berbeda-beda pada jenis AS yang berbeda. Dengan AS yang mempunyai slop horizontal, maka pergeseran AD hanya berdampak pada Y. Bila AD naik, maka pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila AD turun, maka pendapatan turun. Dengan AS yang mempunyai slop positif, maka pergeseran AD berdampak pada P dan Y. Bila AD naik, maka harga naik dan pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila AD turun, maka harga turun dan pendapatan turun. Dengan AS yang mempunyai slop vertikal, maka AD hanya berdampak pada P. Bila AD naik, maka harga naik. Sebaliknya, jika AD turun, maka harga juga akan ikut turun. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait teori keseimbangan ekonomi makro konvensional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.